Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, NIM 2018 01 20 83, kelas B. Tugas ergonomi lingkungan. Adapun judul tugas saya yaitu adaptasi suhu tubuh terhadap latihan dan efek cedera di cuaca panas dan dingin. Pada tugas ini yaitu pengambilan jurnalnya yaitu Adi Setya Nugraha. Berdasarkan suhu tubuh, makhluk hidup tingkat tinggi seperti hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang memiliki suhu tubuh relatif konstan dan makhluk hidup yang berdasarkan dengan perubahan lingkungan. Hewan dan serangga adalah contoh baik. Ketika suhu tubuh lingkungan dingin, suhu badan menjadi sangat rendah dan lanjut metabolisme menurun atau bahkan tidak aktif. Akan tetapi pada suhu lingkungan yang panas, mereka harus mencari tempat untuk berlindung atau mengalami kematian. Sedangkan makhluk hidup pada level yang lebih tinggi seperti manusia, hewan, monyet, anjing, beruang, dan burung, termasuk homon. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak tergantung atau dipengaruhi oleh suhu lingkungannya karena dapat memiliki suhu tubuh yang konstan, berfungsi dan sistem pengaturan suhu tubuh pada saat istirahat, aktivitas keseharian maupun saat latihan memiliki komponen utama sebagai berikut. Adapun beberapa komponen yang pertama yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, pusat pengaturan suhu tubuh terdapat di sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai koordinator informasi yang masuk melalui sensor untuk kemudian memberikan reaksi. Yang kedua yaitu reseptor suhu atau sensor sangat sensitif pada stimulus suhu panas dan dingin dan memberikan input pada pusat koordinasi suhu yang terletak di sisi satu. Yang ketiga yaitu efektor suhu atau organ yang diperintah oleh pusat koordinasi melaksanakan proses pengaturan suhu. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu suhu tubuh normal, yang kedua yaitu suhu tubuh lingkungan dan intensitas latihan, yang keempat yaitu aklimatasi tubuh, yang keempat latihan pada cuaca panas, yang kelima yaitu efek cedera yang timbul akibat suhu tubuh yang panas. Kita kembali yang pertama yaitu suhu tubuh normal. Rata-rata suhu tubuh manusia normal berkisar antara 36,5 sampai 36,5 Celcius, 37,5 Celcius. Akan tetapi pada pagi hari biasanya berkurang sampai 36 Celcius, dan pada saat latihan kayak olahraga yaitu suhu tubuh dapat meningkat sampai mendekati 40 Celcius tanpa efek sakit karena perubahan tersebut merupakan kondisi psikologis yang normal. Akan tetapi suhu tubuh juga dapat meningkat akibat adanya perbedaan suhu lingkungan dan kelembapan udara yang relatif tinggi. Yang kedua yaitu suhu inti tubuh sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Itulah beberapa bagian tentang suhu tubuh
Nah, yang selanjutnya yaitu skema hubungan dehidrasi dengan terjadinya gangguan tubuh akibat panas. Ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama latihan pada suhu panas. Itu komponen yang pertama yaitu suhu tubuh meningkat. Nah, suhu tubuh meningkat ini dibagi menjadi dua, yaitu keringat, dehidrasi, habis itu kecepatan aliran darah, kembali lagi ke keringat. Ini contohnya seperti tukang parkir yang bekerja di lapangan. Cuacanya tidak menentu, kadang panas dan kadang dingin. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan suhu tubuh. Yang pertama, keseimbangan panas tubuh. Yang kedua, produksi panas. 1. Pelepasan panas. Itu produksi panas ini ada beberapa bagian. Yang pertama, metabolisme, latihan, menggigil, thyroid, stimulasi simpateti, radiasi, konduksi, konveksi. Yang selanjutnya yaitu pelepasan panas tubuh. Itu ada dua komponen. Yang pertama, seberapa cepat panas dapat dikonduksikan dari tempat panas dihasilkan dalam inti tubuh ke kulit. Yang kedua, seberapa cepat panas kemudian dapat dihantarkan dari kulit ke lingkungan sekitarnya. Ini yang tadi. Yang selanjutnya yaitu yang radiasi tadi, konduksi, konveksi, evaporasi. Nah, ini radiasi adalah perpindahan panas antar objek melalui aktivitas gelombang elektromagnetik secara yang telanjang pada suhu kamar normal. Kehilangan panas kira-kira 60% dari pelepasan total panas tubuh. Yang selanjutnya, konduksi adalah perpindahan panas dari tubuh kepada suatu objek atau dari dua objek yang bersinggungan secara langsung dan memiliki perbedaan suhu antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu konveksi adalah perpindahan panas dari suatu objek pada udara atau air. Yang selanjutnya yaitu evaporasi pada saat kita dalam keadaan istirahat pada suhu lingkungan yang normal. Kira-kira 25% panas tubuh kita dilepaskan melalui evaporasi. Yang selanjutnya itu ini latihan dan efek cedera pada cuaca dingin. Ini poin yang kelima tadi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, tidak ada cacat yang menyebabkan bahwa suhu lingkungan yang dingin akan secara cepat berpengaruh pada kesehatan. Selanjutnya, pada saat volume paru-paru tinggi yang terjadi pada saat olahraga dengan intensitas yang tinggi. Selanjutnya, meskipun kebanyakan orang mampu melakukan intensitas latihan seperti olahraga tertentu untuk mempertahankan pengeluaran panas. Selanjutnya, sebelum melakukan aktivitas di udara terbuka, pasti bahwa kecepatan angin masih berada pada kondisi yang nyaman. Kombinasi suhu lingkungan dan kecepatan angin yang berusaha kurang dari 2,2 V merupakan suhu yang akan berbahaya untuk melakukan latihan atau kerja. Yang selanjutnya, menggunakan pakaian yang tepat adalah hal utama yang
mengurangi besarnya persinggungan antara permukaan kulit dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tanda-tanda awal terjadinya kesakitan atau cedera karena suhu dingin adalah mati rasa pada jari-jari tangan dan kaki. Ini adalah pada kondisi umum ketika seseorang berada pada suhu lingkungan yang dingin. Ini ada dua bagian. Yang pertama, penurunan kecepatan sirkulasi. Yang kedua, pengaturan tubuh untuk menggigil. Nah, ini kesimpulan dari jurnalnya. Sebelum ini kesimpulan, ini ada contoh atau video yang dibuat